Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4 FG3 Akuntansi, yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri Alma Karisma, dan kemudian nama saya Retno Syafitri dan Nur Fitriana Anas. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi penyusunan anggaran keuangan. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Retno Syafitri. Pengertian penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran atau budgeting adalah sebuah rencana yang dibuat juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu yang telah ditentukan. Tahapan dalam proses penganggaran. Menentukan pedoman anggaran. Tahap pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman anggaran yang harus dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran yang berikutnya. 2. Persiapan anggaran. Setelah manajemen puncak selesai disusun, perusahaan membutuhkan waktu mempersiapkan anggaran. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran berjalan dengan baik. 3. Penentuan anggaran. Tahap penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu, melakukan pengajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. 4. Pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan pada masing-masing bagian. Untuk kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran dibuat setelah analisis, lalu laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah anggaran yaitu: pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran adalah memahami kebutuhan dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga sebuah perencanaan tidak bisa dibuat semua rata pada masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah meninjau besaran anggaran setahun terakhir. Ini bisa menjadi sebuah data yang valid mengenai perkembangan keuangan di dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri setahun terakhir, apa mungkin mengalami kemunduran atau penambahan, karena keduanya memiliki tips dari trik penyusunan anggaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu menyusun panitia untuk membuat anggaran itu sendiri. Jadi perusahaan tidak perlu menyusun sebuah anggaran tanpa perhitungan matang dari pelaksanaan yang mumpuni di bidangnya. Untuk panitia sendiri bisa berasal dari staf bidang keuangan yang dibawahi langsung oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengawal perencanaan. Yang keempat adalah membuat pedoman dasar dari anggaran itu sendiri, di mana di dalamnya berisi rencana besar yang meliputi tujuan, asumsi, dan keuntungan dengan perencanaan yang dibuat tersebut. Pemetaan dan pembuatan pedoman ini menjadi penting untuk dijadikan pegangan agar pembuahan tidak melebar kemana-mana. Pada tahapan itu sendiri, pihak terkait bisa mendapatkan informasi kebutuhan lewat pelaporan masing-masing divisi dalam perusahaan. Jadi, tidak hanya menjadi tugas dari perencanaan keuangan, tetapi juga sinergi dari berbagai elemen di sebuah perusahaan. Persiapan ini di dalamnya meliputi koordinasi antara bidang, pembuatan laporan keuangan, hingga mengarah pada tahapan kelanjutan. Seperti yang sudah disinggung pada bagian di atas sebelumnya, bahwa anggaran itu memiliki banyak jenis kebutuhan, seperti penjualan, beban pendapatan, produksi, operasional, dan lain-lain. Itu wajib untuk dibuat peta alokasinya sebaik dan sedetail mungkin. Pengalokasian keuangan yang terarah sesuai jenis kebutuhan dalam setiap bidang
akan memudahkan keuangan perusahaan untuk berkembang. Jangan lupa untuk membuat besaran rencana keuangan masing-masing divisi dan bidang yang bisa disesuaikan kebutuhan, tentu saja dengan melakukan observasi dan atau konsultasi bidang terkait. Jangan melewatkan bagian yang ini agar tidak salah dalam menentukan besaran anggaran yang harus digelontorkan dan tidak terjadi pembengkakan keuangan. Setelah melakukan berbagai tahapan sebelumnya yang harus melewati banyak persiapan dan maka selanjutnya bisa melakukan rapat verifikasi. Pada bagian ini, baik dari tim penentuan keuangan dan divisi antara bidang bisa melakukan pengajuan keuangan yang final. Sebelumnya nanti disahkan oleh manajemen berwenang dan melakukan pendistribusian dalam pelaksanaan keuangan sebaik mungkin. Nah, langkah terakhir dari tahapan pembuatan sebuah rencanaan keuangan perusahaan adalah membuat pelaksanaan sebaik mungkin, bisa dengan melakukan trial and error melalui uji coba beberapa waktu, atau bisa dengan memanfaatkan staf yang berkinerja baik untuk membantu pelaksanaan sesuai rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elma Karisma. Nah, oke. Setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian dari anggaran, kemudian tahapan dalam proses pembuatan anggaran, dan hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat anggaran, sekarang kita akan bahas tentang ciri dan manfaat penyusunan anggaran. Nah, adapun ciri anggaran itu adalah yang pertama berencana, kemudian yang kedua meliputi seluruh kegiatan, yang ketiga dinyatakan dalam satuan moneter, yang keempat menunjukkan jangka waktu. Yang pertama berupa rencana. Kenapa anggaran berupa rencana? Iya, karena anggaran memang berupa rencana yang disusun sebelum adanya suatu kegiatan ya. Sebelum kita memulai sebuah kegiatan atau apapun, kita harus ada rencana terlebih dahulu terkait dengan apa saja yang dibutuhkan, bahan bakunya apa saja, kita membutuhkan apa saja, kira-kira kita akan menghabiskan berapa uangnya, seperti itu. Kemudian meliputi seluruh kegiatan. Kenapa meliputi seluruh kegiatan? Iya, karena anggaran itu mencakup dari awal sampai akhir. Gak mungkin kita hanya menganggarkan dalam acara tersebut. Misalkan ya, dalam suatu produksi, kita pasti akan menghitung dari awal barang itu masuk sampai dia keluar. Masuk pun dia harus ada pembelian, itu harus mencakup di anggaran tersebut. Tidak mungkin kalau kita hanya menghitung dalam prosesnya saja, misalkan dalam proses produksinya saja, hanya untuk biaya tenaga kerjanya saja. Jika seperti itu, maka nanti beban yang kita hitung untuk menghitung harga pokok itu akan lebih kecil ya, dengan beban yang nyata adanya. Kemudian yang ketiga, dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi untuk anggaran ini dinyatakan dalam satuan moneter, satuan rupiah, gimana ya kalau di Indonesia rupiah. Kemudian menunjukkan jangka waktu. Anggaran ini ya hanya untuk beberapa waktu saja, gak mungkin selamanya, karena ya hitungannya berdasarkan waktu. Kira-kira dalam waktu sekian kita membutuhkan beberapa yang perlu kita keluarkan, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui tentang ciri anggaran, di sini ada manfaat anggaran. Manfaat anggaran itu ada yang pertama sebagai perencanaan terpadu, yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan, yang ketiga alat koordinasi dan alat pengawasan, dan yang keempat alat evaluasi. Kenapa? Jadi perencanaan terpadu, dengan adanya anggaran kita sudah mempunyai perencanaan yang secara terstruktur ya. Jadi kita udah tahu apa aja sih yang perlu kita keluarin, apa saja yang perlu kita lakukan. Kemudian untuk pedoman pelaksanaan ya sama saja. Jadi kita udah tahu nih kira-kira pelaksanaannya bagaimana, bukannya bagaimana, dan apa sih yang perlu kita lakukan. Yang ketiga tentang alat koordinasi dan alat pengawasan. Jadi untuk alat koordinasi ini ya, anggaran ini dijadikan untuk pengawasan. Kalau misalkan ada yang lebih dari anggaran ini, bisa tuh kita lihat kenapa
kok lebih dari anggaran yang kita anggarkan sebelumnya. Itu bisa jadi pengawasan ya, bisa jadi koordinasi kita, apa sih yang lebih dari ini, apa sih yang kurang dari anggaran yang kita buat, atau ada gak kecurangan atau bagaimana, kita nggak tahu. Kemudian di yang poin keempat, alat evaluasi. Jadi anggaran ini dijadikan sebagai alat evaluasi. Kenapa? Ya begini, misalkan anggaran kita untuk produksi ini sekian, misalkan 500, kemudian kok di realitanya lebih dari 500, kita bisa cek, dievaluasi lagi, kira-kira mana sih yang salah, mana sih yang kurang, masalahnya di mana. Itu bisa ditemukan karena adanya anggaran ini. Beda lagi kalau kita tidak ada anggaran. Kalau kita nggak ada anggaran, apapun yang terjadi nanti di kemudian hari, kita nggak akan tahu kesalahannya ada di mana. Nah, setelah itu nih ada bonus ya, macam anggaran keuangan yang harus dimiliki perusahaan. Ada pemacamnya, itu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, kemudian anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, anggaran program, anggaran pertanggungjawaban, anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran posisi keuangan. Dari semua macam-macam anggaran itu adalah rencana-rencana di awal ya, sebelum kita melakukan sebuah produksi. Misalkan nih contoh salah satunya anggaran penjualan, kira-kira kita memprediksi nih penjualannya seberapa gitu. Kemudian anggaran produksinya juga, kira-kira untuk produksi ini kita harus menyiapkan apa aja, berapa uang yang harus kita keluarkan. Dan untuk biaya produksinya juga nih, anggaran biaya produksi. Untuk produksi tersebut ya kita harus mengeluarkan apa saja. Terus untuk biaya bahan baku, misalkan untuk memproduksi sebuah baju atau sebuah meja, itu kita membutuhkan bahan baku apa saja dan biayanya berapa yang perlu kita keluarkan. Kemudian selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung. Di sini anggaran ini tuh berisi tentang kira-kira untuk produksi tersebut kita membutuhkan tenaga kerja berapa, dan kira-kira berapa sih uang yang perlu kita keluarkan untuk produksi tersebut. Dan selanjutnya overhead pabrik, kira-kira untuk produksi tersebut kita akan menggunakan apa saja ya, misalkan listriknya berapa dan mesinnya berapa, itu tergantung dengan produksi kita. Terus anggaran persediaan, anggaran program, dan lain-lain ya. Udah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan atau menjelaskan materi ini, mohon dimaklumi. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.